dupa kedua, kenaikan dupa ketiga, kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kuasa di tempat yang maha tinggi dengan bimbingan Sampan Taite, Sampau Senjin, serta para sinting para bodhisattva dipermuliakanlah. Pada hari ini Jumat 5 Februari 2021, Imlek Cap di Gwenjisi bertepatan dengan sembahyang menghantar plat tekong dapur kongco capuntong subing pun naik menghadap kehadiran Dian Tuhan Allah yang Maha Kuasa melaporkan kejadian selama 1 tahun. Pada pagi hari ini kami segenap pengurus dan umat kelenteng Optik Dian Kota Arjun berkumpul di altar Dian Tuhan Allah yang Maha Kuasa hendak memohon doa dan restu, berkat dan pendampingan karena pada pagi hari ini kami akan mengadakan upacara bersih-bersih kelenteng dan pemandian lupang para sinding. Semoga Dian dan para sinding memberkati acara kami ini dari awal hingga berakhirnya nanti, sehingga semuanya membawa kebaikan bagi kami semua. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami buat, baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga dengan kesempurnaan Dian lah yang akan menyempurnakan semuanya. Syahdan. Baik, 3 kali dilanjutkan dengan jikong 3 kali. Baik. Kenaikan dupa kedua, kenaikan dupa ketiga, kehadiran yang mulia Kongco Tek Sing Sing beserta Taicang, kehadiran yang mulia Kongco Pansing Tipur, kehadiran yang mulia Kongco Dian Dian Sakti, kehadiran yang mulia Kongco Sumpong, kehadiran yang mulia Kongco Kongtek Sumpong, kehadiran yang mulia Kongco Tiongtan Bansui Kongco Lejia, kehadiran yang mulia Kongco Pansing Pusa, kehadiran Buddha Sakyamuni, kehadiran yang mulia Matsoko Densang Sembung beserta Taicang, kehadiran yang mulia Kongco Yito Pusa, kehadiran yang mulia Kongco Cai Sengya, kehadiran yang mulia Kongco Bunciang Tikun, dan kehadiran yang suci Patsya. Pada hari ini Jumat 5 Februari 2021, Imlek Cap di Gwenjisi 2571 bertepatan dengan sembahyang menghantar kelakepong dapur Kongco Capuntong, Kongco Subing Ceopun menghadap Dian melapor segala kejadian yang ada di bumi selama 1 tahun. Dan pada pagi hari ini pula kami akan mulai prosesi bersih-bersih kelenteng dan pencucian lupang para sinding yang ada di kelenteng Optik Bio Kota Arjo. Semoga para sinding yang ada di tempat ini merestui, memberkati dan merahmati semuanya, sehingga proses yang akan kami laksanakan pada hari ini dapat berjalan lancar, sukses, tanpa kurang suatu apapun. Kami juga mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan, baik disengaja maupun tidak. Semoga kesempurnaan para sindinglah yang akan menyempurnakan apa yang telah kami usahakan selama ini. Syahdan. Dan dengan cukup sebanyak 3 kali. Baik. Fokusnya tidak sesuai yang diinginkan. Ya. Nah, fokusnya kan di Indonesia. Padahal kita mau fokus ke sana kan. Itu sama. Ya, yang berkonsultasi.
Santai. Udah, santai baik. Santai baik. Ke samping. Nah, yuk. Ayo. Tolong ya, yuk. Hari ini kita lagi mengadakan acara bersih-bersih kupang, bersih-bersih kelenteng dalam rangka Jisi Siangan. Jadi Jisi Siangan ini adalah kegiatan ritual di mana pada malam tadi atau hari ini kita mengantar dewa dapur atau tua pekong dapur naik ke langit. Kemudian kita pagi harinya hari ini mengadakan bersih, tujuannya selain untuk menjaga kebersihan kelenteng dan kebersihan kimchi juga sebagai bentuk wujud kita membersihkan diri, mempersiapkan diri untuk menyambutan baru Imlek yang akan datang. Sebelumnya untuk yang melakukan bersih-bersihnya melakukan siapjai atau vegetarian sebagai bentuk puasa juga dan sebagai bentuk kita untuk menekan hawa nafsu. Jadi kita lebih mensucikan diri lagi untuk lebih siap untuk melakukan bersih-bersih karena kita akan melakukan pembersihan patung-patung dewa suci, para dewa-dewi suci. Jadi kita juga harus membersihkan diri salah satunya dengan bersiapjai atau tidak makan daging yang memiliki nyawa. Jadi lebih ke makan sayur-sayuran atau vegetarian kita.
sudah menjadi kebiasaan untuk di Kelenteng Waktu Sutarjo dalam setiap kali upacara bersih-bersih dan pencucian kimsin kita menggunakan air hujan. Ini sudah ritual sejak bertahun-tahun dulu, sudah menjadi kebiasaan. Jadi kita tidak menggunakan sumber air seperti PDAM atau sumur, tapi kita menggunakan air yang alami, yaitu air yang dari hujan langsung yang tidak turun dari genting. Jadi kita menadai atau mengumpulkan airnya itu langsung, jadi jatuhnya air hujan itu langsung ke tempat, tidak melalui genteng atau tidak melalui pipa seperti itu. Boleh, atau langsung ini disiramin aja nggak apa-apa, ini disiramin nanti setelah basah langsung pakai sabunikan ya lagi ya. Kamu nggak nyikati men tante nih, nyikati. Ya. Ini. Ya tahu nanti. Coba kenapa mungkin ada yang tanya ya, kenapa kalau di etnis Tionghoa itu banyak seperti patung-patung atau banyak simbol-simbol itu. Sebetulnya untuk sembahyang kita tetap ke Dien atau Tuhan, cuma adanya para simbing atau dewa-dewi yang terwujud dalam patung-patung ini adalah sebetulnya sebagai manifestasi dari Tuhan itu sendiri, karena kan dewi-dewi ini, dewa-dewa dan dewi-dewi ini kan juga ada seperti peran atau tugas mereka masing-masing. Misal Wonco Desenja mengatur tentang rezeki, berarti kan selain kita juga memohon kepada Tuhan secara spesifik, karena para sembing ini adalah juga membantu tugas Tuhan di dunia, maka lebih kita untuk memohon itu lebih bisa spesifik gitu. Misalkan kita mohon ke welas ASEAN ya kita ke Dewi Pan Im, atau kita mungkin butuh bantuan obat atau kita butuh penelitian obat, kita bisa ke Kongso Hian Den Santai. Jadi masing-masing simbing ini sebetulnya perwujudan Tuhan, maksudnya yang terwujud dalam berbagai rupa-rupa bentuk patung yang juga mempunyai tugas mereka masing-masing. Jadi bisa membantu manusia atau kita sebagai umat itu bisa lebih fokus untuk berdoa, selain memang kepada intinya kita juga bersembahyang kepada Dia gitu. Mungkin banyak juga anggapan ya, mungkin bagi kita kaum Tionghoa kesannya kalau kita ke kelenteng atau kita ke vihara kita nyembahnya tanda kutip nyembah patung gitu ya, tapi sebetulnya kita bukan menyembah patung yang ada di sini gitu, tapi kan secara kita punya pemikiran, kita punya kepercayaan bahwa masing-masing patung ini sudah terisi oleh semacam roh dewa. Jadi kita sebetulnya bukan menyembah patung juga, karena patung ini kan hanya perwujudan supaya kita ketika berdoa memohon kepada dewa yang ingin kita tuju, kita punya gambaran jelas begitu, kita ini Tuhan yang ini dewa yang akan atau kita inginkan mohonkan berkat, kita mohonkan doa. Jadi lebih terwujud begitu, bukan secara tanda kutip bukan menyembah patung, tapi kita sebetulnya bentuk penghormatan juga, karena jangan dilihat spesifik bentuk patungnya, tetapi lebih yang ada di dalam pongconnya atau patung dewa dewi itu tadi. Ini video. Ini kuno-kuno banget tuh. Kuno tenan lagi. Mau tak tutup belakangnya dengan kayu ini apakah mau? Kalau mau sih oke, kalau nggak mau ya oke. Warnanya langsung punya normal. Tak malam kok kalau kayu ini tak tunjuk di sini kok ini. Untuk rangkaian acara cuci kimsin biasanya akan dibilas, yaitu campuran air hujan dengan bunga sebagai bentuk pencucian terakhir dari para patung dewa-dewi yang sudah dicuci tadi. Mahkota
rotan iki lho kok wis. Iki buat kuwi. Gelas. Nah, ini dikunci kuncinya. Gelas di urus ke dodok kalian kok. Sing dawa-dawa aja wis. Wis. Engko sing tiga aja mabur-mabur tok kuwi. Sing ketekuan aja wis. Aja kuwi. Aja itu jangan. Gimana Mas? Halo. Karena kita sedang bervegetarian, karena sedang melaksanakan bersih cincin, hidangan yang disajikan pun juga vegetarian alias tidak mengandung daging yang bernyawa. Pak Tomo di lagi bikin. Melu wis lah. Kamu iki to, Bro? Oh iya tadi bubur. Tadi bubur tidak apa-apa. Rasanya setakon.